Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Hukum semester 8 dari Universitas Pamulang yang bertempat di Kota Tangerang Selatan. Nama saya Siti Nurahayu. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Di sini ada Agam Firdaus, ada Muhammad Raja Blatu Amuri, ada Yuliana Herawati Purba, dan yang terakhir ada Itaria Telam Benua. Di sini kami akan menjelaskan tentang mazhab positivisme hukum. Guna untuk memenuhi nilai filsafat hukum oleh dosen pengaku Dadang Suwarna SHMH. Baik, sejarah positivisme hukum ini merupakan mazhab daripada filsafat hukum yang dalam anggapannya dia memiliki suatu anggapan bahwa hukum adalah suatu konsep yang dibuat dari kekuasaan pemerintah yang berdaulat begitu. Jadi ketika kemudian suatu hukum ada tapi tidak berdasarkan daripada suatu hukum ataupun dari suatu pemerintahan yang berdaulat, maka dalam perspektif positivisme hukum itu tidak dianggap sebagai bentuk daripada hukum. Nah, positivisme hukum itu sendiri adalah suatu hukum yang biasanya adalah bentuk tertulis, sebab biasanya positivisme hukum itu merujuk pada konteks kepastian hukum. Sebagaimana pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu mengatakan bahwa tidak ada suatu, ini sebagai contoh aja ya, suatu contoh di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada yang dinamakan dengan asas legalitas. Nah, asas legalitas itu sendiri adalah suatu konsep yang mendasari, yang menjadi pelopor paling dasar untuk adanya positivisme hukum. Jadi ketika suatu konsep, misalkan dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dikatakan tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali ada hukum yang mengatur sebelumnya. Jadi contohnya kayak gini, ketika kemudian seseorang melanggar suatu norma yang ada di dalam masyarakat, namun orang tersebut tidak pelanggaran tersebut tidak kemudian ada di dalam KUHP, maka secara positivisme hukum itu tidak bisa kemudian dipidanakan. Nah, kemudian selanjutnya sejarah positivisme hukum ini sendiri dimulai daripada abad ke-18. Nah, ketika munculnya aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme ini sederhananya bahwa suatu konsep hukum di mana segala sesuatu itu bisa dirasionalisasi, segala sesuatu itu bisa masuk akal dan ada di dalam pola pikir manusia. Nah, pada abad ke-18 ini muncullah kemudian suatu konsep rasionalisme yang sedikit banyaknya mempengaruhi terkait konsep daripada positivisme hukum. Positivisme hukum itu sebagaimana tadi telah saya sampaikan sedikit banyaknya. Nah, berlanjut kepada abad ke-19, positivisme hukum berkembang pesat di daerah Eropa, di Eropa, dan kemudian salah satu tokoh penggagas daripada positivisme hukum ini adalah John Austin. John Austin itu sebagaimana tadi disampaikan di awal, dia mengatakan bahwa positivisme hukum ataupun hukum itu adalah dilahirkan dari suatu produk pemerintahan yang berdaulat. Kembali lagi saya katakan bahwa hukum yang diciptakan dari suatu konsep pemerintahan yang tidak berdaulat tentunya dalam perspektif positivisme hukum itu tidak dimasukkan ke dalam kategori hukum. Bahwa ada persamaan sedikit banyaknya dari positivisme hukum ini dengan legisme hukum. Namun itu bakal dibahas lebih lanjut dari kelompok-kelompok lain mungkin ya. Nah, maka mungkin ini adalah bagian daripada hipotesis yang saya sampaikan sebelumnya. Kenapa kemudian saya katakan sebagai bentuk daripada hipotesis? Sebab nanti akan dilanjutkan penerangannya, entah itu dari pengertian, lalu kemudian sejarah berkembangnya dari positivisme hukum nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, maka dalam hal ini adalah bagian daripada hipotesis yang bisa saya sampaikan, ataupun poin-poin penting dari apa yang tadi saya sampaikan sebelumnya adalah satu, ini adalah pada abad ke-18 munculnya rasionalisme yang kemudian daripada rasionalisme itu mempengaruhi sedikit banyaknya, bahkan banyak sekali mempengaruhi terhadap positivisme hukum. Itu di abad ke-18. Lalu kemudian berlanjut kepada abad ke-19, itu John Austin mengungkapkan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dia mengatakan hukum itu adalah dari suatu konsep dari pemerintah ataupun produk dari pemerintahan yang berdaulat. Dan yang kemudian yang terakhir abad ke-20 ini adalah bahwa positivisme hukum ini sudah cukup masyhur di kalangan masyarakat, bahkan sudah sampai ke Indonesia. Terima kasih.
Positivisme hukum pertama kali dikemukakan oleh John Austin. Dia itu adalah seorang filsuf hukum asal Inggris. Nah, John Austin ini berpendapat bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat yang ditunjukkan kepada rakyatnya. Hukum memiliki kekuasaan mengikat karena adanya sanksi yang mengancam orang melanggarnya. Untuk lebih jelasnya, John Austin membagi sub-aliran positivisme hukum menjadi beberapa subbab. Yang pertama, pemerintah penguasa. Yang kedua, merupakan sistem yang logis, tetap, dan tertutup. Yang ketiga, terbagi dua, yaitu hukum Tuhan dan hukum manusia. Yang keempat, hukum manusia terbagi dua, yaitu hukum positif dan bukan hukum positif. Unsur penting hukum menurut John Austin, yang pertama ada perintah, sanksi, kedaulatan, dan kewajiban. Inti dari pandangan positivisme hukum John Austin, yang pertama ada hukum tidak berkaitan dengan soal atau penilaian baik dan buruk. Yang kedua, antara hukum dan moral harus dipisahkan. Yang ketiga, hukum mutlak dipandang sebagai perintah penguasa. Yang keempat, kedaulatan merupakan persoalan dalam lingkup di luar hukum. Yang terakhir itu ada hukum dalam masyarakat. Tapi konsep ini tuh tidak terlalu dalam dipelajari oleh John Austin. Pandangan John Austin ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir positivisme hukum lainnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Hans Kelsen adalah seorang filsafat hukum yang berasal dari Australia yang hidup pada abad ke-20. Ia merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan positivisme hukum. Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem norma yang bersifat hierarkis. Hukum tertinggi dalam sistem ini adalah konstitusi, yang merupakan norma dasar yang mengatur pembentukan norma-norma lain di bawahnya. Norma-norma lain yang di bawahnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan harus sesuai dengan konstitusi. Kelsen juga berpendapat bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas. Hukum adalah aturan yang bersifat positif, yang artinya hukum didasarkan pada peraturan yang tertulis dan diakui oleh negara. Moralitas di sisi lain adalah aturan yang bersifat normatif, yang artinya moralitas didasarkan pada nilai-nilai yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat. Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam positivisme hukum menurut Hans Kelsen. Yang pertama, hukum adalah sistem norma yang bersifat hierarkis. Yang kedua, hukum tertinggi dalam sistem ini adalah konstitusi. Dan yang ketiga, norma-norma lainnya di bawah ini harus sesuai dengan konstitusi. Dan poin yang keempat adalah hukum harus dipisahkan dari moralitas. Pandangan Kelsen tentang positivisme hukum ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain yakni menciptakan kepastian hukum, karena hukum hanya didasarkan pada peraturan yang tertulis dan diakui oleh negara. Mempermudah penerapan hukum, karena hukum hanya didasarkan pada peraturan yang tertulis dan dapat diakses oleh masyarakat. Dan berikutnya, memperkuat supremasi hukum, karena hukum hanya berasal dari negara dan harus dipatuhi oleh semua warga negaranya. Namun, pandangan Kelsen tentang positivisme hukum juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain yakni: satu, dapat digunakan untuk membenarkan hukum yang tidak adil karena hukum yang didasarkan pada peraturan yang tertulis. Dan yang kedua itu dapat mengakibatkan nilai-nilai moral dan hukum. Perkembangan Kelsen tentang positivisme hukum ini telah banyak mempengaruhi perkembangan hukum di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pandangan ini telah menjadi salah satu dasar bagi pembangunan hukum di Indonesia. Herbert Hart adalah seorang filsuf hukum yang asal Inggris yang hidup pada abad ke-20. Ia merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan positivisme hukum. Hart berpendapat bahwa hukum adalah aturan yang mengikat yang berlaku dalam masyarakat dan diakui oleh masyarakat tersebut sebagai aturan yang mengikat. Hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena adanya sanksi yang mengancam orang yang melanggarnya. Hart juga berpendapat bahwa hukum dipisahkan dari moralitas, tetapi tidak sepenuhnya terpisah. Hukum harus memenuhi unsur-unsur moralitas seperti keadilan, kepastian hukum, dan juga Hart membagi hukum menjadi dua jenis, yaitu aturan primer dan aturan sekunder. Aturan primer adalah aturan yang mengatur perilaku individu seperti larangan mencuri dan larangan membunuh. Sedangkan aturan sekunder adalah aturan yang mengatur pembentukan dan penerapan aturan primer seperti aturan yang pembuatan undang-undang dan aturan tentang peradilan.
Berikut adalah beberapa poin penting positivisme hukum menurut Herbert Hart. Yang pertama, hukum adalah aturan yang mengikat yang berlaku dalam masyarakat dan diakui oleh masyarakat tersebut sebagai aturan yang mengikat. Dan yang kedua, hukum memiliki kekuatan mengikat karena adanya sanksi yang mengancam orang yang melanggarnya. Dan yang ketiga, hukum harus dipisahkan dari moralitas tetapi tidak sepenuhnya terpisah. Pandangan Hart tentang positivisme hukum ini memiliki beberapa kelebihan antara lain. Dapat menjelaskan hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum kebiasaan. Berikutnya dapat menjelaskan hubungan antara hukum dan moralitas. Ketiga, dapat memberikan dasar bagi kritik terhadap hukum yang tidak adil. Namun, pandangan Hart tentang positivisme hukum ini juga memiliki beberapa kelemahan antara lain. Yang pertama, dapat mengabaikan nilai-nilai moral dan dalam hukum. Yang kedua, dapat digunakan untuk membenarkan hukum yang tidak adil. Pada pandangan Hart tentang positivisme hukum ini telah banyak mempengaruhi perkembangan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada pandangan ini telah menjadi salah satu dasar bagi pembangunan hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh hukum primer dan hukum sekunder menurut Herbert Hart. Yang pertama, hukum primer. 1. Larangan mencuri. 2. Larangan membunuh. 3. Kewajiban membayar pajak. 4. Kewajiban membela negara. Sedangkan hukum sekunder adalah yang pertama, aturan tentang perbuatan undang-undang. Yang kedua, aturan tentang peradilan. Yang ketiga, aturan tentang lembaga hukum. Dan yang keempat, aturan tentang sanksi. Pada pandangan Hart tentang positivisme hukum ini telah menjadi salah satu aliran yang paling berpengaruh dalam filsafat hukum. Pada pandangan ini telah banyak mempengaruhi perkembangan hukum di berbagai negara termasuk di Indonesia. Adapun ciri-ciri utama mazhab positivisme hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum adalah produk dari kekuasaan politik yang berdaulat. Yang kedua, hukum hanya memiliki kekuatan mengikat karena adanya sanksi yang mengancam orang yang melanggarnya. Yang ketiga, hukum harus dipisahkan dari moralitas. Pandangan mazhab positivisme hukum memiliki beberapa kelebihan, antara lain menciptakan kepastian hukum, karena hukum hanya didasarkan pada peraturan yang tertulis dan diakui oleh negara. Kemudian, mempermudah penerapan hukum, karena hukum hanya didasarkan pada peraturan yang tertulis dan dapat diakses oleh masyarakat. Kemudian, memperkuat supremasi hukum, karena hukum hanya berasal dari negara dan harus dipatuhi oleh semua orang. Namun, pandangan mazhab positivisme hukum juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain tidak dapat menjelaskan hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum kebiasaan. Kemudian dapat digunakan untuk membenarkan hukum yang tidak adil karena hanya hukum didasarkan pada kekuasaan politik yang berdaulat. Kemudian dapat mengabaikan nilai-nilai moral dalam hukum. Pandangan mazhab positivisme hukum telah menjadi salah satu aliran yang paling dominan dalam filsafat hukum. Pandangan ini telah banyak mempengaruhi perkembangan hukum di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Baik, demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai terkait positivisme hukum. Saya Agam Firdaus. Saya Yuliana Putra. Saya Siti Nurahayu. Saya Vitaria Talbanua. Saya Raja Platua Muri. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.